Halo semua, oke, selamat datang kembali di channel Dera Hidayat. Oke teman-teman, jadi di sini gue lagi buka bank digital Bank Saku ya, dan di sini kebetulan banget nih teman-teman ya, untuk akun Bank Saku yang gue review ini udah mendapatkan limit saku kredit ya, yang besar, yang cukup besar, yaitu di 30 juta. Oke, sedikit cerita sebelumnya teman-teman ya, akun ini tidak mendapatkan ACC atau tidak mendapatkan persetujuan ya pengajuan limit kredit dari bank saku ini atau saku kredit. Jadi udah mendapatkan penolakan sekitar 2 kali ya kurang lebih dan ketiga kalinya disetujui. Nah, jadi buat kalian yang ditolak untuk pengajuan saku kreditnya di bank saku ini, kalian terus aja ajukan dan coba kalian ubah beberapa data ya atau perjelas lagi datanya dari mulai pekerjaan, penghasilan, dan alamat tempat kerja teman-teman ya. Nah, yang menarik dari bank saku ini, pinjamannya atau saku kreditnya teman-teman ya, untuk bunga pinjamannya ini termasuknya kecil ya, kurang lebih di 3%-an teman-teman ya. Kalau kalian bandingkan dengan beberapa pinjaman di bank digital lain atau di bank konvensional, ini masih lebih murah di bank saku ini. Oke, di sini teman-teman ya, kalian bisa melakukan pinjaman full semua limit ya dengan tenor di sini yang cukup panjang nih teman-teman ya, sampai dengan 24 bulan loh di sini ya. Dan di sini untuk minimal pinjamannya di sini bisa sampai di 100.000 teman-teman ya. Jadi cukup membantu lah kalau misalkan lagi benar-benar butuh uang, kepepet teman-teman ya. Kalian bisa andalkan di bank saku ini. Nah, karena bunga pinjamannya termasuk kecil ya, di sini gue tertarik untuk membandingkan bunga pinjaman dari saku kredit ini atau bank saku ini dengan pinjaman yang ada di si bank. Nah, seperti yang kita tahu ya, bahwa pinjaman di si bank atau si bank pinjam itu termasuk yang kecil juga ya untuk bunga pinjamannya. Dan itu udah benar-benar gue review juga, udah gue banding-bandingin dengan beberapa bank digital lainnya teman-teman ya. Dan si bank yang paling murah untuk bunga pinjamannya. Nah, di sini kebetulan di bank saku ini belum pernah gue bandingin teman-teman ya. Karena terus terang untuk bank saku ini gue baru mendapatkan limit di beberapa bulan yang lalu ya. Nah, sekarang kita akan bandingkan nih teman-teman ya antara bank saku atau saku kredit dengan si bank pinjam mana yang lebih murah. Oke, yang kita tahu di sini teman-teman ya sesuai dengan keterangan yang ada di bank saku, kita mulai dari bank saku dulu ya. Untuk bunga pinjamannya yaitu sekitar di 3%, tapi untuk lebih memperjelas coba kita langsung masukkan aja nominal teman-teman ya. Nah, kita masukkan nominal di 1 juta ya. Oke, pinjaman di 1 juta nih. Nah, di sini nominal pinjaman 1 juta kita tulis di sini yaitu di 6 bulan, teman-teman ya. Nah, kita tulis di 6 bulan untuk tenor pinjamannya. Nah, ini untuk jumlah penarikannya full kita dapat 1 juta, teman-teman ya. Estimasi total bunganya di sini yaitu 176.000. Jadi nanti total pembayaran ya, total penarikan, total pinjaman dan digabung dengan total bunga di sini totalnya yaitu 1.176.000 ya. Dan cicilan pertama yaitu di 12 Desember 2025, cicilan terakhir yaitu di 12 Mei 2026. Nah, di sini untuk estimasi cicilan per bulannya di 196.000 ya. Coba kita lanjut untuk melihat persentasi bunga pinjaman. Nah, ini untuk bunga pinjaman teman-teman ya, di 3% ya. Total biayanya di sini 176.000 atau total bunga ya. Untuk total pembayarannya seperti di awal tadi yaitu 1.176.000 dan ini untuk jadwal pembayarannya cukup jelas teman-teman ya. Nah, mulai dari 12 Desember ya. Oke, ini untuk di saku kredit atau pinjaman di bank saku ya. Oke, di sini sekarang gue ada di Bank teman-teman ya. Kita langsung akses aja untuk fitur Bank pinjamnya. Di sini yang gue review ini akunnya mendapatkan limit pinjaman sebesar 15 juta. Kita klik aja bagian cairkan. Nah, di sini teman-teman ya, untuk periode pinjaman hanya maksimal di 12 bulan ya. Jadi untuk periode pinjaman ini kalah banyak ya dengan saku kredit tadi. Nah, di sini untuk jumlah pinjaman bisa sampai full ya semua limit kita pinjam. Kita masukkan seperti yang Bank Saku tadi yaitu di 1 juta dengan 6 bulan tenor cicilan ya. Oke, di sini teman-teman ya sudah sama ya pinjaman 1 juta dengan periode pinjaman atau tenornya di 6 bulan. Oke, di sini bunga per bulannya kita lihat nih sama-sama ya di 2% teman-teman ya. Jadi beda 1% ya. Nah, kemudian di bawahnya ada cicilan per bulan yaitu di 186.000. Nah, coba ada yang masih ingat nggak untuk Bank Saku cicilan per bulannya di berapa? Nah, kalau kita lihat di sini, tuh teman-teman ya, 186.000 ya, 14 Desember sampai terakhir di sini 14 Mei 2026.
Nah, dengan nominal cicilan per bulannya ini 186, kalau kita jumlahkan total pembayarannya nanti yaitu di 1.116.000. Tuh, beda berapa teman-teman ya dengan Bank Saku tadi. Karena di sini udah jelas juga teman-teman ya untuk persentasi bunga per bulannya aja di pinjaman si bank ini cuma di 2% ya. Nah, kalau kita lihat di sini di Bank Saku sendiri yaitu di 3%. Nah, jadi sudah jelas ya beda 1%. Oke, kalau misalkan kurang jelas, kita coba ubah nominal ya teman-teman ya. Kita ubah nominal yaitu di 500.000 ya. Nah, kita ubah nominal di 500.000. Apakah bunga pinjamannya ini berubah atau tetap teman-teman ya? Di 500.000 dengan pinjaman di 6 bulan ya. Nah, 6 bulan. Oke, sudah seperti ini teman-teman ya. Pinjaman 500.000 kemudian jangka waktu cicilan yaitu 6 bulan. Nah, ini dia estimasi cicilannya ya. Untuk jumlah penarikan di sini pul di 500.000 kemudian estimasi total bunganya yaitu 88.000 ya. Jadi total pembayarannya nanti 588.000. Cicilan pertama 12 Desember dan cicilan terakhir yaitu di 12 Mei 2026. Nah, ini estimasi cicilan per bulannya ya, yaitu di 98 ribuan. Nah, sekarang kita buka di Cbank, teman-teman ya. Kita satukan dulu untuk nominalnya yaitu di 500.000, kemudian di 6 bulan ya. Nah, bunganya tetap teman-teman ya, yaitu di 2%. Dan di sini untuk cicilan per bulannya nih, yaitu di 93.000 teman-teman. Nah, sementara untuk Bank Saku tadi yaitu 98.000. Beda kurang lebih di 5 ribuan ya. Jadi sudah jelas teman-teman ya, untuk Bank Saku dan Cbank untuk bunga pinjamannya ini lebih murah di si bank pinjam, beda 1%. Nah, selama gue nge-review beberapa pinjaman ya di bank-bank digital lain, di sini belum ada yang ngalahin nih untuk bunga pinjaman si bank ya. Masih di sini si bank yang termurah di antara bank-bank digital lain. Tapi untuk Bank Saku ini juga masuknya termasuk murah sih teman-teman ya, kalau dibandingkan dengan beberapa pinjaman di bank digital lain atau pinjaman yang lainnya. Tapi kalau dibandingin dengan si bank, ini beda 1%. Oke teman-teman, itu dia ya terkait dengan pinjaman di Bank Saku atau namanya itu Saku Kredit dan juga di sini tadi pinjaman di Cbank atau Cbank Pinjam ya. Oke, disclaimer ya, video ini bukan ajakan untuk kalian melakukan pinjaman di bank manapun teman-teman ya. Keputusan pinjam di tangan kalian. Oke, kira-kira untuk video kedepannya kalian mau bahas apa lagi nih? Boleh kalian komen di kolom komentar. Oke, untuk dapat notifikasi video terbaru dari channel ini, silahkan kalian subscribe aja. Sampai jumpa di video selanjutnya.